Kita lanjutkan ke soal yang lebih ini ya, advance sedikit. Oke, perhatikan. Sebelumnya ya, di soal-soal sebelumnya kita membahas tegangannya ya. Tegangan seumpamanya ya langsung kita sebutkan 120 volt gitu ya. Di soal sebelumnya kita sebutkan berapa nih? 90 volt gitu ya. Nah, di soal selanjutnya kita coba bahas bagaimana jika tegangannya tidak konstan. Ya, jadi tegangannya berubah-ubah sebagai fungsi waktu. Oke? Oke. Jadi ini sedikit menarik. Kenapa? Karena jelas jika tegangannya berubah-ubah maka otomatis arusnya juga akan terus berubah. Kalau tadi ini tegangan antar dua ujung kapasitor, maka otomatis tegangan antar dua ujung resistor dan induktor juga berubah, dan tegangan totalnya juga nanti pasti akan berubah. Oke? Sip. Ya, kita bahas terlebih dahulu. Kita punya ya, seperti biasa, rangkaian 100 ohm, hambatan 100 ohm, induktor 0,05 Henry, kapasitor 5 mikrofarad. Tegangan antar dua ujung kapasitor nih ya adalah 8 cos 1000 T tambah pi per 3. Di sini T. Berarti merupakan fungsi waktu. Oke, benar. Lalu bagaimana cara kita? Oke, kita breakdown dulu ya. Kita breakdown tegangan antar ujung kapasitor ya. Tegangan antar ujung kapasitor. Ya. C saya sebutkan dengan VC ya. Itu sama dengan 8 cos 1000 T ditambah pi per 3 volt ya. Maka di sini kita dapatkan apa? Ya, kita dapatkan di sini ini adalah tegangan kapasitor maksimum. Ya, berarti VCM-nya adalah 8. Ya. Oke. Nah, perhatikan kita dapat di sini ya. Maka kita ingin mencari fungsi arus yang mengalir ya. Fungsi arus yang mengalir. Berarti nanti arus yang mengalir pada gini. Karena ini tadi adalah tegangan pada ujung kapasitornya, maka kita harus mencari fungsi arus yang mengalir begini. Berarti saya harus mencari A ya. A. I-nya adalah berarti saya punya arus maksimum ya, berarti arus maksimum max yang mengalir kita punya I ya, M sama dengan VCM-nya, V kapasitansi maksimum per X kapasitas ya, reaktansi kapasitifnya ya. Tapi pertanyaannya bagaimana mencari ini reaktansi kapasitif? Karena kita tidak ada disebutkan ya. Frekuensinya berapa? Ya. Ya, frekuensi juga tidak ada disebutin. Lalu bagaimana? Ya, kita dapatkan dari sini. Ingat, inilah cos omega T. Nah, kita dapatkan omega di sini. Ya, maka kita dapatkan XC kita ya, di sini kita dapatkan ya, satu lagi ya. Omega di sini adalah 1000 ya. Satuannya adalah radian per detik. Ya, maka kita dapatkan di sini XC-nya sama dengan ya 1 per omega C sama dengan 1 per ya 1000. Kapasitansinya tadi berapa? Ya, ada disebutkan ya. Berarti 1000 ya kali 5 mikrofarad. 5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Hasilnya nanti 10 pangkat minus 3 naik ke atas menjadi 200 ohm ya. Maka kita dapatkan nanti IM-nya, I maksimumnya adalah 8 per 200 ya, atau kita dapatkan 0,02 ampere. Nah, ini kan baru I maksimum. Yang ditanyakan arus yang mengalir, berarti arusnya juga harus merupakan fungsi waktu. Oke. Nah, di sini kita perlu analisa di sini dulu ya. Oke, kita back ke sini tadi. Ya, di sini kita dapatkan tadi untuk kapasitor, karena tadi kita di soal disebutkan di kapasitor dahulu ya. Nah, di kapasitor. Di sini perhatikan
tegangan terlambat dari arus. Ya, tegangan terlambat dari arus. Itu artinya apa? Arus mendahului ya, sebesar berapa? 90 derajat. Oke. Nah, sehingga tadi kita punya fase tegangan, ya, fase tegangannya tadi adalah, oke, sebentar saya buat warna merah. Fase tegangan tadi berapa? Kapasitor Vc harusnya adalah 1000 T tambah Pi per 3 ya, kan ini tadi ya. Nah, ingat pada kapasitor ya, arus mendahului ya, arus mendahului 90 derajat ya, atau Pi per 2. Maka untuk fase arus kita dapatkan jadinya apa? 1000 T tambah Pi per 3. Ini tadi adalah fase tegangan mendahului arus. Berarti di sini tambah Pi per 2. Nah, dia mendahului, arusnya mendahului. Ya, maka 1000 T tambah kita dapatkan menjadi 5 Pi per 6. Nah, ini adalah fungsi arus. Maka kita dapatkan, saya buat di slide selanjutnya. Maka fungsi arus yang mengalir menjadi ya I sama dengan, nah ini cos tadi ya. Oke, langsung aja. Oke, cos 1000 T tambah 5 Pi per 6. Dengan IM tadi adalah I maksimumnya, arus maksimumnya 0,02 ampere ya, 0,02 cos ya 1000 T tambah 5 Pi per 6 ampere. Ya, ini adalah fungsi arus yang mengalir tadi di kapasitornya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk pilihan B, bagaimana tegangan antar dua ujung resistor. Ya, tegangan antar dua ujung resistor. Oke, berarti saya dapatkan mencari VRM ya. Berarti R itu adalah tegangan si resistor. Ya, berarti saya harus dapatkan I maksimumnya dikali R, di mana I maksimumnya tadi sudah saya dapatkan 0,02 ya. R-nya tadi di soal adalah, R di soal berapa tadi? 100 ohm. 100 ohm. Maka saya dapatkan VRM-nya adalah 2 volt. Ya. Nah, itu adalah itu adalah VR maksimumnya. Berarti kalau kita ingin mencari fungsi tegangan antar dua ujung resistornya, berarti VR ya. Nah, perhatikan. Pada tegangan resistor, ya. Kita ulang. Pada resistor apa tadi? Tegangan dan arus gimana? Sefase ya. Sama berarti sefase. Berarti kita dapatkan di sini ya, VR sama dengan VRM cos ini tadi karena dia sefase. Karena kita sudah menggunakan arus maksimum di sini, maka fase yang kita gunakan adalah fasenya si arus. Ya, 1000 T tambah 5 Pi per 6. Dengan VRM-nya adalah 2 ya, 2 cos 1000 T tambah 5 Pi per 6. Ya, jadi kita dapatkan fungsi tegangan di antar dua ujung resistornya ya. Nah, bagaimana untuk si induktor? Karena di bagian C-nya kita tanyakan induktor ya. Oke, berarti induktor. Sama ya dengan yang tadi ya, berarti kita harus mencari terlebih dahulu adalah V induktor maksimumnya, untuk kita masukkan nanti ke sana ya, ke V induktor sebagai fungsi waktu. Ini berarti L ya. Ya, L ya. Ya, XL, sorry. Oke, XL lah, karena kita sudah pakai XL tadi. Maka kita dapat XL kita, oke, XL belum kita cari. Berarti omega L ya, omeganya tadi adalah 1000, L-nya kita adalah 0,05. Ya, berarti di sini XL sama dengan
1000 kali 0,05 ya. Hasilnya adalah 50. Oke, maka kita dapat I maksimumnya tadi adalah 0,02 kali 50, maka kita dapat di sini 1 volt ya. Maka V L itu sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat lagi ya, bagaimana hubungan antara tegangan dan arus pada induktor. Ya. Nah, tadi kita punya ya, di sini lihat tegangan mendahului. Tegangan mendahului arus. Ya. Arus kita tadi berapa? Ya, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat ya, atau pi per 2 ya. Tadi kita punya di arus kita berapa? Ini ya, 1000 T tambah 5 pi per 6 ya. Mendahului, ini arus, mendahului arus berarti tambah pi per 2 lagi. Ya, maka kita dapat menjadi fasenya adalah 1000 T ditambah, kalau kita buat per 6 jadi di sini 3, 8 pi ya. 8 pi per 6. Maka kita dapatkan di sini ya menjadi 1 cos 1000 T tambah 8 pi per 6. Ya, ini adalah tegangan di antara dua ujung induktor. Ya, ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari D? Tegangan total antar ujung kiri komponen paling kiri dan ujung kanan paling. Jadi kan tadi kita punya komponen kita adalah RLC ya. Ini saya punya R, lalu saya punya L, lalu saya punya C. Nah, ini titik. Namanya ini titik A, ini titik B. Tadi kan yang kita cari satu persatu adalah ini dari A ke sini, dari sini ke situ gitu ya, dari situ ke B gitu ya. Itu yang kita dapatkan. Nah, bagaimana totalnya antara ujung A dan B? Oke, maka otomatis kita harus mencari apa? Ya, kita harus mencari Z-nya terlebih dahulu. Total impedansi rangkaiannya ya. Oke, D. Berarti untuk mendapatkannya kita harus cari Z dulu ya. Akar R kuadrat tambah XL kurang XC dikuadratkan ya. R kita tadi adalah 100 kuadrat tambah XL-nya tadi berapa ya? 50. XC-nya tadi berapa? Ya, 200 ohm. Oke, di sini udah kelihatan ya. Berarti XC-nya lebih besar. Ya, berarti dia rangkaiannya ini bersifat kapasitif ya. Oke. Oke, sehingga kita dapat hasilnya nanti adalah 180 ohm ya. Maka kita dapatkan V maksimumnya. Oke. Saya buat batas dulu. Berarti V maksimumnya adalah V maksimumnya, Vm-nya adalah Im kali Zim tadi adalah arusnya, arus maksimum 0,02 dikali 180. Hasilnya adalah 3,6 volt ya. Maka kita dapatkan ini. Ya, tegangan maksimum antar ujungnya. Berarti tegangan maksimum, tegangan, fungsi tegangannya adalah kita harus mencari beda fasenya terlebih dahulu ya. Oke, begini. Tangen tetanya ya kita cari beda fasenya terlebih dahulu, berarti XL kurang XC per R ya. Kita dapat 50 kurang 200 per 100 tangen theta ya. Maka kita dapat nanti 150 1,5 minus ya. Maka kita dapat tetanya adalah minus 0,98 derajat ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pi, karena nanti kita ini ke dalam bentuk pi, itu menjadi minus 0,31 pi ya. Kalau kita ubah entah dalam bentuk derajat. Oke. Nah, di sini kita lihat karena tadi kapasitasnya atau kapasitifnya lebih besar nih, lebih besar. Di sini kita dapat XC-nya lebih besar atau gini.
XL-nya lebih kecil dari XC, boleh ya. Maka kita katakan rangkaiannya ini bersifat ya kapasitif ya. Bersifat kapasitif. Oke. Nah, karena ini total rangkaian kita bersifat kapasitif ya, maka kita kembali lagi antara sifat tegangan dan arus pada kapasitif. Tadi apa pada kapasitif? Mana? Oke, ini. Nah, ini kapasitif. Arus mendahului ya. Oke. Arus mendahului ya, maka begini. Nah, karena di sini kita bahas fase tegangannya ya, berarti begini. Saya buat ininya ya. Maka ya fase tegangan mengalami keterlambatan dari fase arus. Oke. Nah, tadi kita punya fase arus besarnya berapa? Ya, ini ya 5pi/6 ya. Ya, fase arus tadi kita punya 1000T tambah 5pi/6. Oke, maka karena dia terlambat, total dari semua rangkaian tadi kita punya 1000T tambah 5pi/6 dikurang berapa? Ini 0,31 pi. Oke, ya, sehingga kita dapatkan menjadi ini total ada 1000T tambah ini menjadi 0,52 pi ya, berubah lagi fasenya. Sehingga in total ya, V kita adalah Vm cos 1000T tambah 0,52 pi ya, dengan Vm-nya tadi adalah V maksimumnya tadi adalah 3,6 ya, 3,6 volt. Kita punya di sini 3,6 cos 1000T tambah 0,52 pi. Ini adalah tegangan di antar ujung atau di titik A dan B tadi ya. Titik A dan B. Oke, saya paham. Mungkin kalian akan kebingungan di sini ya. Kenapa, Pak? Tadi kan harusnya mendahului. Ya, ini harus mendahului kok di sini tambah, di sana minus ya. Oke, bentar gini. Saya jelasin dulu dari awal. Di sini kita punya tegangan, fase tegangan. Ya. Maka karena kita ingin mencari fungsi arus, maka kita harus melihat beda antara tegangan dan arus. Ya, di kapasitor arus mendahului atau bahasanya tegangannya terlambat. Gitu ya. Maka karena arus mendahului saya tambah di sini pi/2. Oke. Nah, di sini saya sekarang sudah punya arus, fase arus adalah ini 5pi/6. Ya, 5pi/6. Oke, karena ya arus saya mendahului atau bahasanya tegangan saya terlambat karena saya ingin mencari berapa fase tegangan, maka saya lihat istilah fasenya, ya fasenya yang saya lihat. Saya ulang, ini adalah fase arus. Saya ulang ya, pelan-pelan. Ini adalah fase arus, ya fase arus. Karena saya ingin mencari fase tegangan, kenapa? Karena memang itu yang mau saya cari, fase tegangan. Maka saya harus ubah kata-katanya tadi, tegangan terlambat dari arus. Terlambat di sini berarti minus. Dan di sini juga kelihatannya minus. Iya. Ingat dari arus ke tegangan. Kalau di awal tadi dari tegangan ke arus. Kalau di sini tadi, lihat dari tegangan ke arus. Ya, kalau dari sini dari arus ke tegangan. Oke. Oke, semoga bisa difahami. Soal ini memang sedikit lebih rumit, tapi butuh dari sini sebenarnya bisa dilihat bagaimana pemahaman kita terkait ya bagaimana hubungan antara tegangan dan arus pada rangkaian RLC. Ya, kalau hitungan ya impedansi saya juga yakin kalian mah sudah lumayan paham ya. Oke, demikian untuk tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga bisa menjadi bahan kalian untuk belajar lagi ya. Masih banyak jenis-jenis soal yang belum kita bahas di sini. Ini hanya sekedar hiburan ya dalam tanda petik bagi kalian. Semoga bisa terhibur dan semoga bisa terpuaskan ya. Oke. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.